Perkenalkan diri lo. Nama aku Elva Reta. Nama aku Putri Berlian. Nama aku Tasya. Aku Devta. Gue Sekar. Gue Drian. Nama gue Azmi. Gue Lydia. Gue Harsen. Pernahkah lo merasa bangga sama diri lo? Pernah. Pernah. Jelas pernah dong. Pernah. Pernah banget karena kayak kayak aku tuh pernah mencapai sesuatu yang aku pengen. Ngerasa bangga sama diri sendiri. Sering sih gue rasa semua orang ngerasain hal sama. Rasa bangga sama diri sendiri itu pasti ada. Cuman jujur gue tuh tipe orang yang gak gampang berpuas diri. Jadi gue selalu men-challenge diri gue buat nge-upgrade entah itu soft skill maupun hard skill gue, sampai gue tuh terus bisa menciptakan rasa bangga dan bangga serta bangga lagi terhadap diri gue di kemampuan ataupun capaian-capaian yang lainnya gitu. Hal apa yang sangat lo kagumi dari diri lo? Aku tuh orangnya pantang menyerah sama bekerja keras. Gue yang menyenangkan. Gue masih bisa struggle. Tuh tipe orang yang nggak mau kelihatan aku lagi sedih gitu loh kalau banyak orang gitu. Ide dan kemauan besar untuk gue terus belajar dan berkarya. Satu hal paling nyata yang gue kagumin dari diri gue itu, gue bersyukur banget gue punya privilege dimana gue tuh gak susah buat kenalan sama orang, buat ngebangun relasi sama orang, buat ngajak ngobrol orang yang baru pertama kali gue kenal gitu. Gue yakin banget itu bisa jadi advantage lebih buat gue yang harusnya bisa gue maksimalin, yang bakal berguna banget gitu buat kehidupan gue ke depannya. Hal apa yang gak mau hilang dari diri lo? Senyuman, Pesona. percaya diri aku sama bobroknya aku. Rasa yang selalu menunjukkan keceriaan kepada orang lain. Aku nggak mau ngilangin sifat friendly aku yang udah ada dalam diri aku sendiri, dan aku juga nggak mau ngilangin sifat jutek aku kali ya. Yang gak mau hilang itu rasa percaya diri. Yang gak mau hilang dari diri gue itu tensi dan juga rasa care gue sama lingkungan sekitar, terutama lingkungan pertemanan gue. Bagaimana cara lo mengapresiasi diri sendiri? Kayak ngeluangin waktu buat sendiri, kayak me time gitu. Terus nonton drama, nonton film, kayak gitu-gitu sih. Biasanya gue mengapresiasi diri gue itu dengan cara ngosongin waktu gue, ngeluangin waktu, terus gue cabut bareng main sama teman-teman gue ke suatu tempat. Cara gue mengapresiasi diri gue sendiri dengan bikin karya yang kemudian gue publish. Dia makan es krim. Nama apresiasinya kayak kumpul bareng teman-teman. Jadi aku tuh bisa cerita-cerita gitu loh. Jadi nggak sendiri gitu. Kalau misalkan aku sih lebih ke kayak aku misalkan udah berkegiatan lah, udah banyak banget kegiatan, apresiasinya ya itu kayak istirahat. Karena udah banyak kegiatan, terus ya udah pengen istirahat aja gitu, apresiasinya dengan istirahat aja. Karena nonton, diem, gak main apa-apa, makan. Makanya lihat sampai kayak gini. Bentuk apresiasi buat diri gue sendiri itu sesuai sama hobi gue, karena hobi gue dengerin musik. Ya gue mengapresiasi diri gue salah satunya dengan dengerin musik. Karena menurut gue dengan kita nggak dengerin musik, kita tuh tetap bisa ngejaga vibes di dalam diri kita tetap ada pada level good gitu loh. Meskipun lagi bad vibes sekalipun, dengan dengerin musik, gue tuh selalu bisa ngejadiin mood atau vibes dalam diri gue tuh selalu baik dan bawaannya positif. Kapan terakhir kali lo menangis dan kenapa? Terakhir gue nangis itu kemarin-kemarin. Terakhir kali gue nangis itu waktu awal gue kuliah. Wah, terakhir nangis itu udah lama banget, waktu kakek gue meninggal. Bulan kemarin sih. Karena gue teringat seseorang yang pernah gue sempet gak suka, dan sekarang dia udah ninggalin gue buat selama-lamanya dan gak akan pernah kembali ke gue. Dimana itu dilema antara gue lanjut kuliah atau tidak. Gak tahu kenapa sih kayak aku tuh sering banget kayak nangis gak ada alasan gitu loh. Lupa kapan ya? Kayaknya karena hidup gue terlalu bahagia deh, makanya gue sampai lupa. Saat ini, siapa support system lo? You man! Enggak, yuk. Sekarang teman dekat, teman-teman aku. Tapi yang paling penting sih orang tua. Yang pertama pastinya orang tua, terus sama teman-teman deket yang ada di sekitar sih. Diri gue sendiri, kedua orang tua, dan adalah seseorang dan teman-teman gue. Diri gue sendiri sih, sama orang tua paling. Teman-teman aku karena Puber, Yuli, Devta, mama, papa, adik aku, kakak aku, keluarga semuanya. Kalau aku ya terutama mama papa aku, terus teman-teman aku sama juga yang tadi disebutin, karena temen dia sama. Support system gue ya keluarga gue, terutama nyokap gue. Bagaimana sih
cara lo bangkit dari masalah? Dekatkan diri pada Sang Pencipta, berani eksekusi. Gue harus sayangi diri gue sendiri dulu. Terus gue harus bisa yakinin diri gue bahwa gue tuh bisa bangkit. Sejauh ini aku belum ada kayak ngerasa ada masalah yang gede banget sih. Kayak udah santuy aja gitu, hidup aku terlalu santuy mungkin ya. Jadi nggak ada masalah beban hidup dalam hidup aku. Pasti gue doa sama Tuhan. Habis itu gue coba hibur diri gue sendiri sampai benar-benar gue tenang. Habis itu gue coba lakuin apa yang emang harus gue lakuin dan udah menjadi tanggung jawab gue. Cara gue bangkit dari masalah itu, gue selalu yakin selama kita masih hidup, masalah tuh pasti ada aja gitu. Kalau misalnya lo nggak mau punya masalah, ya udah lo nggak usah hidup. Terus gue juga selalu yakin kalau misalnya masalah yang kita hadapi itu masih banyak kok di luar sana orang yang punya masalah jauh lebih berat, jauh lebih susah buat dihadapin daripada kita gitu. Dan harus yakin juga sih masih ada Tuhan yang selalu siap buat ngebantu kita. Aku cobain ikhlas, lupain dikit-dikit dan buktiin ke orang kalau ya aku bisa gitu ngelaluin masalah ini semua. Udahlah, pokoknya positive thinking aja. Allah gak bakal ngasih cobaan ke hambanya kalau hambanya gak bisa lewatin. Evaluasi diri gue sendiri terhadap kesalahan yang gue lakukan, kemudian bikin planning lagi, langsung action. Kalau aku sih ya pertama jalanin dulu masalahnya, terus kayak jangan pernah seseorang yang ngomong ke aku jangan pernah ninggalin masalah, kalau enggak kita ngilang dari masalah tersebut. Kalau misalkan kita ngilang, kayak itu masalahnya bukan mengatasi masalah, malah menambah masalah. Nah, pengalaman aku kemarin, aku tuh dapat suatu masalah, terus aku kabur dari masalah itu, dan itu tuh nggak ngeberesin masalah sama sekali. Jadi hadapi dulu, terus kalau bisa sharing lah sama Ya, teman, biar sama. kita juga sama-sama plong. Kayak jangan sampai mendem diri sendiri gitu, karena takutnya juga pikiran kalian juga terganggu karena stres mungkin kepikiran itu. Jadi harus cobalah cari teman untuk buat bercerita. Sejauh ini, apakah lo masih ingin menjadi seperti orang lain? Sempat ada pengen jadi diri orang lain, kayak orang lain. Tapi mikir lagi ya udah jadi diri sendiri lebih baik. Enggak sih, gue udah happy banget sama diri gue yang sekarang. Enggak, sama sekali aku gak ada niatan buat jadi orang lain, karena aku selalu mikir kalau misalnya aku jadi orang lain, emang aku bakal bisa lebih baik. Sejauh ini gue masih mau kayak orang lain, cuman ya gue balik lagi ke diri gue sendiri. Gue yakin kalau dengan jadi diri gue sendiri, gue bisa struggle sampai sekarang. Aku sih Enggak, karena aku lebih cinta sama diri aku sendiri yang sekarang. Karena lebih kalau diri aku yang sekarang dengan sama diri aku yang dulu, kalau dulu lebih kayak tertutup. Buat berubah jadi orang lain tuh nggak ada, tapi kalau misalnya terinspirasi dari orang lain itu ada banyak banget. Sejauh ini gue masih ingin sih sebenarnya menjadi orang lain, tapi gue pikir-pikir lagi buat apa gitu kan. Dan gue berusaha untuk mencintai diri gue sendiri apa adanya. Coba dong bilang terima kasih sama diri lo sendiri. For myself, thank you for always being yourself, for always struggling through ups and down, for always accepting atas apa yang lo pilih, atas apa yang lo putuskan, buat selalu berusaha baik dan memaafkan orang-orang yang mungkin punya niat jahat, buat selalu berusaha meningkatkan kemampuan, gak berpuas diri, selalu berusaha menjadi diri lo yang apa adanya, sama semoga diri lo bisa mencapai apa yang selama ini lo impikan dan cita-citakan. Makasih banget ya, diri aku udah bisa ada di titik ini, di fase ini, di lingkungan yang kayak gini, yang mau menerima kamu syukur, yang gak juga gak apa-apa. Tapi ingat, Devta harus tetap jadi orang baik meskipun orang-orang banyak yang gak suka maybe sama aku, tapi ya udah, aku tetap harus jadi orang baik walaupun orang itu gak baik sama aku. Terima kasih buat diri aku yang sudah tidak merasa menyerah walaupun keadaan kadang-kadang bikin lelah dengan diri sendiri. Terima kasih
sudah mau bertahan sampai saat ini. Kalau aku sih kayak makasih udah bisa ngejalanin hidup sampai 20 tahun ini. Aku bisa bertahan dengan, ya mungkin beban aku nggak seberat apa beban orang tua aku, beban orang-orang di luar sana. Yang paling cuman aku bebannya cuman akademik, ya ketemu orang-orang baru dan lain-lain. Kayak gitu. Ya makasih juga udah bertahan di pilihan yang sebenarnya salah, tapi aku harus lanjutkan demi masa depan. Harsen, terima kasih telah menjadi diri kamu sendiri saat ini, telah berhasil melewati segala rintangan yang begitu sulit gitu jika dibayangkan, tapi lo bisa ngelewatin itu semua. Harsen, terima kasih telah bertahan sejauh ini terhadap rasa sakit, terhadap rasa perih, terhadap semua yang bikin lo down, yang bikin lo terpuruk dalam hidup.